Salam Bapak Ibu Saudara, senang sekali boleh menjumpai kita semua dalam program yang spesial ini, Follow Jesus. Bapak Ibu yang ingin mendukung program ini, Bapak Ibu bisa mensubscribe channel ini dan Bapak Ibu bisa menekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati Bapak Ibu Saudara, akan memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini secara khusus kita akan bicara tentang salib Kristus. Salib sebagai lambang kekristenan itu seringkali dipersoalkan, bahkan dihina oleh mereka yang tidak mengenal salib. Keadaan ini bukan baru terjadi sekarang, tetapi sudah terjadi sejak gereja mula-mula. Salib sudah sering dipersoalkan dan dihina. Di kalangan kekristenan sendiri, diskusi seputar salib itu berada pada pertanyaan, apakah salib itu masih berkuasa? Apakah salib itu punya makna yang mendalam saat ini? Ataukah salib hanya sebagai hiasan yang dipakai oleh orang Kristen? Ataukah salib hanyalah sebagai tanda bahwa seseorang itu adalah Kristen? Apakah sebenarnya Alkitab katakan tentang hal ini? Bapak Ibu Saudara, salib itu sebenarnya adalah sentral dalam kekristenan. Salib adalah inti dalam kekristenan. Salib bukanlah sekedar tanda bahwa kita orang Kristen. Salib juga bukan sekedar hiasan yang dipajang dalam rumah-rumah orang Kristen, atau bukan sekedar atribut yang dipakai oleh seseorang untuk menunjukkan dia adalah seorang Kristen. Tetapi salib adalah pusat dari kekristenan. Salib adalah inti dari kekristenan. Inti dari berita Injil itu adalah salib. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 23 dan 24 mengatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita berkata Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, yang merupakan inti dalam pemberitaan salib itu, yaitu Kristus itu sendiri. Karena itu salib itu adalah inti dari kekristenan. Memang bagi banyak orang salib adalah sebuah kebodohan, tetapi tidak bagi kita orang Kristen, tidak bagi kita orang percaya. Salib itu adalah pusat kekristenan. Di dalam salib itulah terletak kekuatan kita dalam perjalanan kita sebagai orang percaya dalam mengiring dan melayani Tuhan. Mengapa salib adalah sentral dalam kekristenan? Nah, Bapak Ibu Saudara, karena di dalam salib itu sendiri, yaitu salib Kristus, seluruh dunia yang percaya kepada Kristus diperdamaikan dengan Allah. Di dalam salib, setiap orang yang percaya kepada Kristus diperdamaikan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu manusia pertama, yaitu Adam, jatuh dalam dosa, maka Alkitab berkata kepada kita dalam Roma 5 ayat 12 bahwa akibat dosa Adam, yaitu dosa satu orang itu, maka semua orang telah berbuat dosa, dan akibat dosa Adam, maut telah menjalar kepada semua orang. Manusia harus dihukum karena dosa. Dosa telah membuat hubungan manusia dengan Allah terputus. Dosa telah membuat Allah murka terhadap manusia. Sifat dasar manusia yang awalnya diciptakan untuk hidup harmonis dengan Allah, itu telah rusak oleh karena dosa, sehingga membuat manusia berseteru dengan Allah. Dari pihak Allah sendiri ada sifat kesucian Allah yang menuntut pendamaian. Manusia membutuhkan pendamaian dengan Allah, karena manusia telah menjadi musuh Allah. Manusia telah menjadi seteru Allah. Tidak ada, Bapak Ibu, yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Tidak ada. Tidak perbuatan baik manusia, tidak juga kesalehan hidup manusia, tidak juga kesalehan agamanya, tidak teknologi, tidak ada apapun di bawah kolong langit ini, di dunia ini, yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Namun salib Kristus menjadi jawaban kebutuhan manusia. Jawaban untuk manusia didamaikan dengan Allah. Jawaban untuk manusia bisa diselamatkan. Salib Kristus adalah jawabannya.
Tidak ada berita yang lebih besar selain berita keselamatan Allah akan dunia ini. Tidak ada isu yang lebih heboh, yang lebih menghebohkan selain kabar bahwa Allah mengasihi sisi dunia ini. Bahwa Allah ingin menyelamatkan kita, menyelamatkan sisi dunia ini. Kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah karya pendamaian yang menghilangkan murka Allah melalui korban penebusan Kristus. Kita berkata dalam Kolose 1 ayat 20 bahwa oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, salib Kristus yaitu kematian Kristus telah memperdamaikan kita manusia dengan Allah, yaitu mereka yang bersedia menerima salib itu sendiri. Salib Kristus tidak pernah mengajarkan permusuhan Bapak Ibu Saudara. Salib bukanlah berita permusuhan. Salib bukanlah berita kekacauan, tapi salib adalah berita penuh damai, berita kedamaian. Karena salib membawa kedamaian di tengah kekacauan. Salib mempersatukan setiap orang percaya di tengah jurang pemisah perbedaan pendapat, di tengah jurang pemisah perbedaan pandangan. Salib mempersatukan. Salib membawa penyelamatan di tengah ketidakberdayaan manusia. Betapa salib merupakan sentral dalam kekristenan. Karena itu hari ini saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, jika kita sedang jauh dari Tuhan hari-hari ini, salib Kristus akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Jika kita sedang lemah, salib Kristus akan menguatkan kita. Jika kita sedang bimbang, salib Kristus akan meneguhkan kita. Jika kita hidup dalam dosa, salib Kristus akan menyembuhkan dosa kita, memulihkan kita, dan menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, betapa dahsyatnya salib Kristus itu. Betapa dahsyatnya salib Kristus karena mampu mendamaikan kita dengan Allah, mampu membuat kita yang percaya kepada Yesus diselamatkan oleh karena korban penebusan yang Yesus lakukan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dalam salib Kristus. Lakukanlah apa yang Tuhan mau. Maka saya percaya salib Kristus akan memberikan kita kekuatan dan keteladanan untuk kita hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.